Halo Sobat Karya Muni Publisher, salam literasi. Selamat datang di YouTube channel KMP. Di channel ini, kalian akan menemukan informasi menarik dan menginspirasi dari para pakar. Jika kamu suka dengan video kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen supaya kami terus semangat untuk membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Selamat sore saya ucapkan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bergabung dengan Karya Murni ya. Saya sehari-hari sebagai pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang ya. Tepatnya sebagai pengawas sekolah dasar dan ditempatkan di Kecamatan Tembelang. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah ke Jombang lewat tol, itu dekat dengan pintu tol ya. Nah, di situ tempat tugas saya ya.
lebih kurang sudah hampir setahun setengah selama pandemi ini kami yang di Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai sekarang masih melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Banyak sekali kendala-kendala memang ya. Jadi terutama yang belum terbiasa dengan menggunakan IT kalau sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh kadang-kadang ya juga kesulitan. Itu yang kami alami ya. Jadi sampai sekarang istilahnya masih meraba-raba apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita laksanakan yang kira-kira sesuai dengan kehendak semuanya ya. Itu ya. Perlu juga saya sampaikan di sini. Mohon maaf sebetulnya ya kalau saya di Instagram memang udah lama tapi jarang melaksanakan kegiatan Instagram. Jadi biasanya kegiatan-kegiatan kami yang kami lakukan ya melalui di Zoom, kemudian memakai Google Meet, kemudian ya melalui WhatsApp itu yang sering. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Halo. Ya, sementara itu untuk sementara ya yang bisa kami sampaikan untuk pekerjaan kami untuk sehari-hari selama ini. Saya sampaikan ya mungkin mundur ke belakang ya. Sebelum saya sebagai pengawas memang saya diangkat pertama itu sebagai guru SD ya tahun 85. Jadi kalau sekarang sudah 36 tahun. Sudah cukup lama. Iya ya. Dan saya pun juga diangkat pada waktu itu di luar Jawa, kebetulan saya ikut pengangkatan di ujung barat Sumatera, daerah Aceh sana. Ya, jadi di pelosok. Kebetulan penempatan pertama ditempatkan di lokasi transmigrasi Jawa. Saya ya khususnya ya tetap mengumpul dengan teman-teman yang baik ada yang dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Bali ada, dari Madura, ya, kemudian penduduk setempat ada, jadi sudah menyatu di situ. Lebih kurang 16 tahun, saya baru tahun 2000 pindah ke Jawa ya, tepatnya di Jombang itu ya, sampai sekarang. Nah, sudah 35 tahun nih Bapak Gatot berkecimpung lah di dunia pendidikan dan saat ini menjadi pengawas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, bagaimana sih Pak pandangan Bapak tentang literasi itu sendiri? Mungkin kan di sini Bapak juga memiliki background dalam dunia pendidikan ya Pak ya, terutama. Bagaimana pendapat Bapak tentang literasi saat ini? Ya. Literasi memang dalam arti sempit itu yang berhubungan dengan baca tulis ya, tapi kalau kita artikan dalam arti luas ya, bagaimana kita memandang sehari-hari tentang pengetahuan ya, lebih tepatnya kepada pengetahuan yang harus kita sampaikan kepada anak-anak ya. Ada beberapa jenis literasi ya. Khususnya kalau kita melihat lebih khusus lagi di bidang pengetahuan tadi ya, apapun yang kita pelajari ya, itu semua adalah hubungannya dengan literasi. Sering kita menyampaikan kepada anak-anak, ayo anak-anak kita belajar ya. Nah, jadi kita membaca buku, membaca situasi ya, itu bisa kita sebut dengan literasi ya. Apalagi sekarang sedang digiat-giatkannya kegiatan literasi itu ya. Oleh sebab itu saya pribadi ya sangat mendukung program pemerintah dalam menggalakkan literasi ya, khususnya yang ada di sekolah-sekolah ya. Dan sehubungan dengan itu juga ya, kepada teman-teman guru misalnya ya, saya selalu menyampaikan, ayo ya, sebelum kita menyampaikan kepada anak-anak, kita sendiri ya yang harus membangkitkan diri kita untuk selalu belajar dan belajar. Itu saya sampaikan kepada teman-teman guru. Oke, luar biasa sekali Pak upaya yang dilakukan.
Nah, mungkin sobat KMP di sini bertanya-tanya ya mungkin ya. Tulisan menata hati. Nah, apa sih maksudnya? Nah, jadi sobat KMP di sini tuh Pak Gatot ini memiliki kebiasaan untuk menyampaikan pengetahuan ya Pak ya, ilmu, dan itu secara konsisten dari tahun sudah. Halo? Halo ya. Nah, mungkin teman-teman di sini belum tahu ya Pak, apa sih kebiasaan unik yang dilakukan itu dan sangat bermanfaat itu. Mungkin Pak Gatot bisa mulai cerita Pak. Ini ya awalnya ya. Saya sebetulnya ya memang sejak awal suka dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan IT ya. Jadi saya autodidak sebetulnya ya. Artinya apa? Sejak awal tahun 2000-an sebelum kita mengenal adanya komputer, tahun 2000-an itu masih kita menggunakan apa? Komputer yang besar itu. Iya. Kemudian baru kita mengenal apa? Laptop itu ya sekitar tahun 2000-an itu baru kenal laptop. Itu pun ya belum begitu. Saking kepinginnya saya sampai beli laptop second itu waktu itu masih sekitar harga 5 jutaan. Oh. Nah, saya belajar dari itu kan. Saya sering belajar, kemudian bergabung dengan teman-teman yang ada bersama guru-guru ya. Nah, kemudian tahun 2003 itu saya ikut terekrut dalam perekrutan pelatih kabupaten ya. Waktu itu kerjasama dengan Australia yaitu IAPBE ya. Saya terekrut sebagai pelatih kabupaten khususnya di Jombang. Pada waktu itu ada 3 kabupaten yang kerjasama dengan IAPBE, Jombang, Gresik, dan Jember ya. Nah, awal dari situlah saya belajar, ketemu dengan teman-teman, atau ketemu teman Jombang, guru-guru Jombang, guru SD, guru SMP, teman-teman dari Jember, dari Gresik ya, mulai belajar ya. Akhirnya ya berbekal itu ya, saya memanfaatkan teman-teman yang ada, jadi saya ikut belajar ya, autodidak ya. Kemudian kita tahun 2015 ada teman yang menawari kan? Karena sering saya di waktu sudah mengenal WA kan, saya di WA punya grup ya, ada grup SMP, ada grup SPG, ada grup teman-teman guru. Saya sering memberi ngisi dengan ada hadis, ketemu hadis yang saya sampaikan kan. Terus ada teman yang jenengan suka sekali ngirim-ngirim itu ya, paling-paling bagi saya untuk mengingatkan diri pribadi kan, apa salahnya kalau sampai saya sampaikan kepada teman-teman yang lainnya ya. Akhirnya saya ditawari, yuk gimana kalau ikut di komunitas apa saya tanya kan, ada komunitas tahajud berantai kutub ya. Nah, boleh juga saya bilang begitu. Akhirnya saya dimasukkan. Awal tahun 2016 ya, sekitar bulan April saya ikut gabung di Kutub. Ternyata di Kutub itu adalah satu komunitas ya, anak-anak muda pada waktu itu. Ternyata saya yang paling tua di situ. Jadi ikut di komunitas Kutub. Jadi Kutub itu komunitas tahajud berantai ya, perkumpulan anak-anak muda yang setiap malam itu membangunkan temannya. Ada grup-grup, satu grup ya maksimal 30 kan, itu satu grup. Ada grup lagi kan. Jadi ternyata anggotanya sekitar sudah 16.000 yang dibagi menjadi 2 kelompok besar ya, kelompok ikhwan, kelompok akhwat ya, laki-laki perempuan sendiri. Justru yang di kelompok perempuan itu paling banyak, sekitar 9.000 anggota. Yang di laki-laki sekitar 7.000 pada waktu itu ya. Nah, saya baru 1 minggu bergabung, saya dijadikan admin di kelompok saya 30 ya. Diminta tolong kan, nanti kan memberi laporan. Nanti setiap hari itu melaporkan kan. Nah, dari 30 teman saya itu yang laporannya melaksanakan tahajud berapa orang, yang tidak tahajud berapa orang. Kami laporkan sebagai admin kan ke koordinator admin. Ya, setiap 30 kelompok ada satu koordinatornya.
sehingga sampai sekitar 16.000 itu ada 30 banyak sampai ada 15 atau 30 kelompok besar tuh. Ya. Itu baru 1 minggu kan. Alhamdulillah ya berjalan terus. Ketika pada malam hari kan ada semacam komitmen dengan kelompok itu ya. Jadi nanti dibagi malam ini siapa yang giliran membangunkan temannya kan. Jadi mungkin dijabri temannya itu. Jadi nanti kita bangun jam 1, jam 2 kan. Japri teman, kalau saya kan punya 30 anggota kan. Saya japri, saya telepon, ada yang saya kan. Ayo bangun, lanjut kan begitu kan. Mungkin malam ini saya, malam berikutnya mungkin anak buah saya yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya kan. Nah, berpikiran dari situ saya akhirnya berpendapat kalau saya bangunkan ini kan ya nggak ada monoton kan. Akhirnya saya tambahi sebelum membangunkan saya kirim kan, saya kirim kadang hadis kadang, tapi saya berpikir kan alangkah baiknya nanti ini ada yang bisa konsisten terus berjalan kan. Kalau saya coba saya kirim ayat saja kan, 1 ayat 1 hari 1 ayat, bagaimana saya coba kan, saya cari, kemudian ada di tafsir itu kan 1 ayat, saya beri tafsirnya, saya kirim sekitar jam-jam 1 jam-jam 2 saya kirim kan. Setelah itu mungkin setengah jam berikutnya baru saya lihat siapa yang belum membaca kan, belum buka kiriman saya japri kan. Nah akhirnya mulai itu kan setiap malam saya ngirim. Kemudian saya berpikir juga ini kalau ke grup saja kan mungkin ada gunanya kalau saya kirim ke grup-grup yang lain, ke grup-grup yang umum sih Pak. Ada grup sekolah, ada grup guru-guru ya. Nah, jadi saya kirim tiap malam itu awalnya. Sampai sekarang alhamdulillah ya secara konsisten nggak pernah kan. Saya tiap malam itu sudah punya alarm ya. Saya nggak pernah HP saya itu saya nyalakan alarmnya kan. Beker nggak ada juga kan. Jadi secara alami mungkin jam-jam setengah 1 saya sudah terbangun. Alhamdulillah. Jadi saya kirim, saya cari tafsir kan. Jadi saya langsung. Jadi malam itu saya browsing kan. Sekarang kalau kemarin itu di surat An-Nisa kan ayat 121 kalau nggak salah 120 ya. Nanti malam 121, nanti malam kalau jam-jam setengah 1 saya terbangun kan, saya langsung browsing dulu kan, saya cari ayatnya, saya cari tafsirnya, saya edit sedikit, kemudian saya kirim. Itu setiap malam saya lakukan. Alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun sampai sekarang. Gitu ya. Berarti memang awalnya memang untuk menebar kebermanfaatan ya Pak ya. Ya awalnya cuma supaya nanti ada variasi untuk membangunkan teman-teman kan. Tapi akhirnya setelah saya sebarkan ke grup-grup yang lain, saya sering dijabri dengan teman-teman minta izin, Pak mohon izin bisa saya share ke grup saya, silakan ya, monggo ya. Ya alhamdulillah selain saya share sekarang saya punya grup itu hampir 150 grup. Grup apa saja ngumpul ya, seperti kalau di ada grup IG ya, IG Jawa Timur itu termasuk Bu Sri itu ya, kemarin yang japri saya kan itu dari IG ya. Kemudian ada grup-grup dari teman-teman guru, kepala sekolah, dari pengawas, dari dinas kan. Itu ya sampai sekarang ada sekitar 150 grup. Nah, selain itu ada teman-teman yang secara pribadi juga saya japri kan, ada yang minta kan, saya minta nanti saya saya kirim ke grup saya, monggo nanti saya persilahkan ya. Itu yang saya lakukan tiap malam. Oke, sebagai variasi ya Pak ya. Nah, apakah kemudian Pak untuk menyampaikan pesan-pesan ayat dan maknanya ini juga kemudian diorganisir Pak di kutub, di komunitas tahajud tadi, kemudian dilakukan juga oleh admin-admin yang lain? Ya, tadi melanjutkan cerita tadi ya, setelah saya 1 minggu masuk kutub dijadikan admin kan, alhamdulillah ketika 6 bulan berikutnya ada di kutub itu ada pergantian pengurus ya. Saya direkrut di kepengurusan di Kutub Pusat waktu itu ya. Saya sebagai koordinator di pengembangan member kalau nggak salah ya, untuk pengembangan member dan pembentukan DPD ya.
Yang seperti saya katakan tadi, di Kutub itu anggotanya yang 16.000 itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan ada beberapa anggota yang di luar negeri. Ya. Nah, itu tugas saya membentuk kepengurusan yang ada di tingkat daerah. Jadi seperti misalnya di Jawa Timur kan, di Surabaya ada anggota saya Kutub misalnya ada 20, ada 25 kan, di situ kami bentuk kepengurusan. Ya, ada dewan pengurus daerah kan kami bentuk. Jadi sekarang ini tersebar sudah ada 36 DPD ya, dewan pengurus daerah. Termasuk ada satu yang di luar negeri di Singapura ya. Di Singapura itu ada kepengurusan dewan pengurus daerah khusus yang di luar negeri digabung di situ ya. Ya, alhamdulillah ketika saya share itu kan ya memang terus teman-teman sebagian juga di-share lagi di grup-grupnya masing-masing. Ada yang di tadi yang saya katakan ada sekitar 5 atau sekitar 600 kelompok kan, sebagian juga ada yang nge-share. Karena di situ juga ada bagian publish yang mengurusi itu kan, mengurusi pengiriman berita-berita dan sebagainya. Gitu, Mbak. Awalnya saya mengira bahwa komunitas ini hanya di Indonesia, Pak, tapi ternyata komunitas ini juga ada yang dari Singapura ya, Pak, ya, dari luar negeri ya. Ada Singapura, ada Thailand banyak, kemudian ada dari Arab Saudi ada juga anggotanya. Oke, baik Pak. Ini saya baca komentar dulu. Alarm Pak Gatot, alarm Allah Pak Gatot karena alam itu milik Allah. Dari Bu Srinda Ningsih. Dari kebiasaan Pak Gatot menarik saya. Iya, kebiasaannya menarik sekali ya, dan pastinya itu membawa manfaat ya bagi pembacanya seperti itu, terutama di grup-grup. Itulah seperti tadi saya katakan kan. Ya, alhamdulillah selama 5 tahun berlangsung ya, saya nggak pernah menyalakan alarm HP ya. Nanti saya harus tapi alhamdulillah secara alami kan jam 12, jam setengah 1 insya Allah sudah terbangun. Luar biasa, itu Pak. Ya. Bagaimana sih Pak mungkin kiat-kiat menjadi konsisten seperti itu Pak dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah atau ayat tadi dan maknanya, kemudian juga bisa kebiasaan tahajud nih, bangun di pagi hari. Ya, kita awali dari niat. Saya berpedoman salah satu hadis ya yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu diawali dengan niat. Jadi kalau memang kita sudah punya niat, apapun dan bagaimanapun keadaannya, saya rasa nggak ada masalah. Saya dalam kondisi sakit, dalam kondisi perjalanan, dalam kondisi apapun ya, insya Allah kan, karena niat saya memang pertama ya saya memang mengajak secara kecil ya, mengajak di grup saya itu kan untuk membiasakan. Nah, sering saya sampaikan kepada teman-teman saya di grup kan, karena memang grup ini tanggung jawab saya kan. Misalnya ada yang laporannya setiap hari itu laporannya di situ ada laporan 2 macam ya. Pertama angka 100 itu artinya mereka itu melaksanakan tahajud kan. Jadi mulai setelah subuh ya diwajibkan laporan. Kalau tahajud dia mengirim di grup itu angka 100. Kemudian kalau nggak tahajud emotion gambar orang nangis. Nah, kadang-kadang ada satu anggota itu kan tiap pagi itu dia aktif kirim laporan, tapi tiap pagi itu laporannya nangis terus kan. Nah, nanti kalau sudah 3 kali 4 kali laporan nangis, kami japri. Kalau kadang-kadang ya langsung saya telepon ya, tapi enggak langsung kami tanyakan kenapa kok laporannya nangis, enggak, tapi kami tanya dulu, kami pancing apa kesibukan di rumah, apa kegiatannya. Baru nanti kita kok kenapa sudah 3 hari 4 hari ini kok nggak melaksanakan tahajud, karena kan laporannya nangis berarti nggak tahajud kan. Nah, baru dia nanti cerita ya. Nanti akhirnya ya paling kami beri semangat, kami mau menyemangati ya, ayo kita tata niat saja. Kalau kita sudah punya niat, memang niat itu betul-betul dari dalam hati, insya Allah akan bisa kita laksanakan itu. Jadi saya cuma percaya itu, apapun yang kita laksanakan
kalau sudah kita niati, insya Allah pasti bisa terlaksana itu. Oke, kuncinya niat nih. Niat ya. Dalam melakukan segala hal, karena ketika niatnya sudah benar, insya Allah apapun hambatan kedepannya yang dihadapi tetap akan dilakukan ya Pak ya. Insya Allah. Ya Allah. Oke, baik Pak, menarik sekali ketika Bapak bercerita tentang bagaimana sih komunitas kutub itu tadi berjalan. Kita membangunkan, kemudian ada laporannya. Ketika laporan itu emojinya nangis, berarti kan tidak terbangun untuk sholat tahajud. Dan ada seperti bukan evaluasi, mungkin pertanyaan gitu ya, masih di bimbingan dari pengurus-pengurusnya. Nah, apakah kegiatan di dalam kutub itu online dalam WhatsApp itu, atau memang ada kegiatan lain Pak yang dilaksanakan kutub? Insya Allah sampai sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kutub kan. Jadi yang memang awalnya yang dari yang pendiri yang pertama ya didirikan itu sekitar tahun 2013 kalau nggak salah ya. Saya memang agak telat gabungnya karena memang belum tahu kan. Jadi awalnya memang ada teman itu anak-anak muda itu ya kan, tiap malam ngajak temannya kan, bangunkan teman. Akhirnya ya gimana kalau kita bentuk grup saja ya, dibentuk grup itu kan, satu kelompok. Akhirnya diberi nama komunitas tahajud berantai kan, itu berkembang ya. Dan sampai sekarang selain kegiatan memang salah satunya yang utama adalah untuk tahajud tadi ya, sekarang sudah melebar, ada kegiatan-kegiatan sosial ya yang tergabung dalam ada yang namanya di badan sosial itu kan ada menangani anak yatim, kemudian duafa, kemudian menerima sumbangan-sumbangan ya, yang di Jakarta dan sekitarnya itu menerima sumbangan berupa minyak jelantah. Wow. Tahu minyak jelantah ya? Jadi minyak bekas itu kan, minyak bekas itu kan kalau sudah habis dipakai 2-3 kali menggoreng kan biasanya kan sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi kan. Ya, nah itu oleh kutub kan, dalam hal ini di badan sosialnya kutub itu kan menampung minyak jelantah itu. Jadi menghubungi perusahaan-perusahaan seperti rumah makan, hotel kan. Nah itu kan banyak sekali limbah minyak jelantah, daripada dibuang nanti terjadi pencemaran, ditampung. Jadi melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan itu kan untuk meminta limbah itu untuk diolah. Jadi di setiap hari itu ada petugasnya yang ngumpulin minyak jelantah itu ya. Nah itu nanti menjadi modal daripada organisasi itu. Begitu ya. Dan selain itu ya banyak kegiatan-kegiatan yang nyata ya, memberi santunan-santunan ya. Setiap tahun juga melaksanakan kegiatan milad ya. Dalam kegiatan milad biasanya melakukan santunan-santunan itu tadi. Itu yang dilaksanakan kan. Dan masih banyak lagi kegiatan yang lain kan gitu. Oke, berarti kegiatan sosialnya juga banyak ya Pak ya, tidak hanya terkait tahajud juga, tapi juga memberikan santunan, kemudian mengolah mengambil limbah minyak jelantah itu kan. Nah, sekarang kemarin rencana mau mendirikan pengolahan air minum ya, tapi masih terkendala ya. Akhirnya masih belum bisa dilaksanakan ya. Itu yang dilaksanakan. Oke, ini pengetahuan baru juga bagi saya Pak, karena kutub komunitas tahajud beruntut ini baru saya ketahui juga setelah saya berbicara dengan Pak Gatot. Oke, saya coba baca dulu. Oh, ini sudah terjawab ya Bu Sri, apa kepanjangan dari kutub? Ada pertanyaan dari Bu Sri. Iya, komunitas tahajud berantai. kemarin milad itu ada di pusat terakhir milad kemarin karena sudah nggak bisa offline ya. Biasanya kalau offline tuh yang datang rame ya. Yang tahun 2019 itu
di Malang kalau nggak salah ya, kegiatannya dipusatkan di Malang. Jadi seluruh perwakilan dari daerah-daerah itu kan ada lebih dari 1.000 yang pesertanya itu ngumpul di situ ya. Kemudian yang tahun 2020 terakhir itu di Solo. Di Solo masih bisa kumpul. Yang kemarin 2021 ya, Januari kemarin itu karena sudah pandemik, jadi melaksanakan kegiatan milad secara online, tapi dipusatkan ada di 3 tempat termasuk Sidoarjo ya. Waktu itu di nggak salah di ini di mana di hotelnya SMK Sidoarjo, mana itu ya, Hotel SMK di Sidoarjo. di SMK Sidoarjo itu kan ada penginapan di situ ya, untuk daerah-daerah timur di situ. Kemudian di Jakarta ada 1 tempat, di Bandung 1 tempat, ada 3 tempat untuk ngumpulnya kan, tapi secara online waktu itu. Karena pandemi ya, jadi terpaksa harus dilakukan online acara milad ya. Oke. Baik Pak. Kemudian Pak, mungkin saya kembali lagi ke tulisan yang disampaikan Pak Gatot dalam sosial media, dalam hal ini adalah WhatsApp. Nah, mungkin sobat KMP di sini belum tahu ya apa sih sebenarnya yang disampaikan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak kontennya ya, lebih tepatnya. Ya. Seperti tadi awal saya katakan bahwa sebenarnya kami tidak terfokus ke tulisannya saja kan. Fokus kami hanya supaya ada variasi di dalam membangunkan teman-teman tadi ya. Daripada nanti kami tiap hari japri itu kok bosen teman-teman, tiap malam dijabri kan. Jadi saya buat variasi, saya kirim konten ya berupa tulisan tadi. Awal-awalnya saya kirim semacam kata-kata bijak, kemudian saya ambil dari ayat-ayat di Al-Qur'an, saya ambil dari hadis misalnya kan. Saya berpikir kalau saya laksanakan seperti ini nanti saya bisa kehabisan materi kan. Jadi saya melihat kan bahwa di Al-Qur'an itu saja sebenarnya sudah cukup ya. Misalnya kita awali saja dari mulai ayat 1, ayat 2 dan seterusnya, nanti habis 1 surat ganti surat. Saya hitung aja dari ayat yang ada di Al-Qur'an saja 6.600 sekian ayat kan, itu sudah 6.600 hari misalnya kan. Kalau saya begitu kan, awalnya itu saya pikir baiklah saya awali saja, saya ambil saja yang surat-surat yang sudah dikenal saja kan. Jadi kita biasanya kan hafal kalau surat-surat pendek, tapi nggak tahu ketika kita membaca surat pendek kan apa artinya, apa makna kan nggak tahu. Saya ambil itu saja, jadi saya ambil dari awalnya dari juz amma itu kan, saya ambil mulai surat surat Qul huwallahu ahad itu saya ambil 1 ayat 1 hari. Besoknya 1 ayat lagi kan, sudah itu habis 1 surat, saya sambung surat berikutnya kan. Jadi saya berlaku mundur waktu itu sampai lebih kurang sudah sekitar 5 juz. Kalau saya mundur begini kan nggak kan, akhirnya sudah habis 5 juz sampai juz 26 kan, mau turun juz 25, saya ambil aja juz pertama saja mulai kan. Nah, akhirnya beberapa tahun yang kemarin, 2 tahun atau 3 tahun 2 tahun yang kemarin saya awali dari juz yang pertama kan. Sampai sekarang sudah di surat An-Nisa kan, ayat 120 kalau nggak salah, yang insyaallah itu nanti akan berlanjut sampai kembali ke juz 30 lagi. Itu saja sudah 5 tahun, baru sekitar baru sekitar 8 juz yang sudah kami sampaikan. Oke. Baik Pak. Jadi yang isinya yang sekarang yang jelas ya, saya lebih fokus kepada tafsir yang ada di ayat-ayat Al-Qur'an, itu yang saya fokuskan di situ. Selain itu biasa sering saya awali ya dengan ajakan untuk melakukan tahajud, karena yang awalnya memang saya nulis itu untuk teman-teman di kutub kan. Nanti selalu saya awali dengan ajakan tahajud, saya awali dengan ayat yang berhubungan dengan tahajud, baru saya menginjak kepada ayat berikutnya yang sudah kami terangkan kemarin malam, kami sambung untuk malam ini, itu seterusnya.
Begitu Mbak ya. Oke. Oleh karena itu di pertama itu yang disebutkan adalah Al-Isra ayat 79 ya Pak ya. Karena di ayat itu mengajak untuk istilahnya intisarinya mengajak untuk membangunkan untuk melakukan sholat malam. Oke. Tadi teman-teman sobat KMP ada yang ingin bergabung ya. Siapa tadi ya? Saya ingin coba saya cek dulu ya Pak ya. Zinaya. Oh, ada komentar nih Pak dari Zizinaya. Semangat Bapak. Siapa ini Pak? Kebetulan cucu. Cucu saya itu. Oh. Iya. Wah, terima kasih sudah bergabung Zizinaya. Oh, Bu Sri dan Ningsih, komen yang tadi Pak, nama hotelnya mungkin ya, Edotel Buduran. Ya betul. Dan 3 hari di situ ya, 3 hari mengikuti kegiatan milad kutub. Oke. Coba saya baca lagi. Mengikuti jejak R.A. Kartini yang selalu. Halo? Ya Bu Sri ya, mengikuti jejak Haji Soleh pada zaman. Halo? Suaranya Halo. saya jelas Pak? Halo. Jelas, masih jelas ya. Oke, terima kasih. Karena tadi sempat sempat breaking out. Iya, memang Putus-putus sinyalnya agak terputus di sini. Oke, baik Pak. Nah, ketika variasi itu disampaikan, misalnya kan Bapak membangunkan orang untuk sholat malam dan juga ada variasinya. Nah, biasanya apa sih Pak tanggapan dari yang mungkin yang membaca ya, tanggapan dari pembacanya? Ya, awalnya memang kami sampaikan itu ada beberapa yang memberi tanggapan. Oh, ada yang sebenarnya pertama kan nggak ada saya beri sumbernya dari mana kan. Awalnya memang saya ambil dari beberapa tafsir ya. Saya buka di browser, ada tafsir ini saya ambil dikit, ini dikit, kemudian saya edit yang saya sesuaikan dengan kondisi. Nah, biasa kalau kita mempelajari di tafsir itu bahasanya kadang-kadang ya mungkin karena yang saya hadapi itu anak-anak muda ya, bahasanya kalau bahasa-bahasa di tafsir itu kurang dimengerti. Jadi ya sedikit saya edit, saya sesuaikan dengan kondisi anak-anak kan, anak-anak muda maksudnya kan. Ya. Tapi kan karena nggak saya tulis sumbernya dari mana, ada yang menambahi kan, kok nggak ada sumbernya, diambil dari tafsir apa ya. Akhirnya saya cari sumber yang ketika saya browser itu mana yang kira-kira sesuai dengan kan, saya ambil di situ sumbernya dari ini kan. Itu saya sampaikan sumbernya. Ada lagi yang nambahi kan, harusnya itu diberi kata-kata penyemangat. Nah, di atas saya kasih penyemangat, misalnya nanti pada waktu hari Senin, hari Kamis ya. Nah, biasanya teman-teman ada yang melaksanakan puasa sunat Senin Kamis kan, saya ingatkan, oh ini hari Senin kan, ayo yang biasanya melaksanakan puasa sunat Senin Kamis ya, ayo kita awali dengan akan sahur sekarang. Nah, nanti pada waktu Ayyamul Bid kan, tanggal 13, 14, 15 tengah bulan Hijriah kan, saya juga mengingatkan itu kan. Nah, banyak sekali tanggapan-tanggapan. Akhirnya yaitu tadi yang seperti saya katakan, ada teman-teman yang minta izin, saya izin untuk saya share kan, monggo ya. Itu yang kami sampaikan. Oke, terbuka kepada teman-teman di grup ya. Kalau ada memang kurang pas atau kurang ya, memang saya sendiri terus terang kalau di bidang agama memang kurang, karena background saya memang pendidikan umum ya, SD, SMP, SPG, kuliah juga di umum kan. Jadi ya yang bisa saya seperti itu yang kami sampaikan kan. Itu saja.
Baik, baik. Jadi saling support ya dalam melakukan kebaikan. Juga dari teman-teman di kelompok itu, dari komunitas itu juga memberikan saran juga terkait dengan apa yang disampaikan. Oke. Nanti saya katakan di Kutub itu ada satu divisi yang mempublikasikan karya-karya teman-temannya. Kan ada teman-teman yang nulis kan, ada wadah di situ. Nanti setiap hari itu ada satu tulisan kan dari teman-teman yang disampaikan di situ. Ada teman-teman anggota yang kesusahan, sakit atau keluarga yang meninggal dunia kan, ada di situ permintaan bantuan Al-Fatihah untuk teman-teman yang sakit, bantuan doa untuk pembacaan Al-Fatihah untuk yang meninggal. Itu tiap hari ada ditampung ya. Ini banyak sekali. Oke. Jadi ada divisi khusus ya Pak ya yang untuk yang ini kepenulisan seperti itu. Iya. Karena memang anggotanya sudah banyak, jadi manajemennya pun juga tertata rapi ya. Baik, baik. Nah, Bapak di sini kan seperti yang Bapak bilang bahwa banyak anak muda ya Pak ya di Kutub itu. Nah, apa sih tantangan-tantangan yang mungkin Bapak alami selama menjadi pengurus di Kutub itu sendiri, Pak? Ya, namanya dengan anak muda biasanya kan kita tahu ya dengan kondisi anak muda ya. Biasanya kan temperamennya semacam itu. Apalagi nanti di grup ini kan tidak satu tempat ya. Kalau satu tempat seperti sekolah kita sudah jelas kita tahu, apalagi bertemu langsung ya. Nah, ini Kutub ini kan satu komunitas online kan. Jadi anggotanya juga dari macam-macam tingkatan ya. Ada juga yang memang yang tua, ada yang muda, ada ya. Jadi begitu. Kadang-kadang nanti ada yang laporannya itu tiap saat nangis-nangis gitu kan. Kalau kita kita beri saran begini begitu, akhirnya saya tak keluar saja daripada nanti mengotori laporan. Nah, itu yang agak repot biasanya kan. Jadi ya kita harus hati-hati menyampaikan atau mengajak mereka kan. Jadi tujuan kita supaya mereka sadar ya. Nah, selain melaksanakan ibadah yang sifatnya wajib, yang karena memang Kutub ini dikhususkan ke tahajudnya yang ibadah sunnah itu ya, kita ngajaknya harus memang hati-hati ya. Kemarin kalau nggak salah 1 minggu yang lalu, jadi ada teman yang begitu kan, biasanya kan sudah dibatasi, kita itu nanti jam-jam 12 kan, paling lama jam 2 harus laporan ke Kormin ya, koordinator admin ya. Jadi saya sekarang megang dua grup ya. 2 grup itu kalau utuh memang ada 60 orang kan, tapi ini sudah banyak yang keluar kan. Ada yang tinggal 17 yang satu grup itu. Ya gitu. Kadang-kadang laporan itu sudah jam 12 belum lapor kan. Kadang-kadang sampai jam 2 belum lapor, sudah dijapri enggak diangkat, enggak dibuka, di telepon enggak diangkat. Kadang-kadang kan bingung. Kadang-kadang sampai malam nanti jam 8 baru laporannya ya cuma nangis gitu kan. Sudah 3 kali begitu kan kita japri ya, itu akhirnya nanti daripada ngotori laporan saya keluar saja kan itu ya. Kita harus hati-hati, memang kita harus tahu. Makanya nanti tadi awal saya katakan ketika saya japri teman itu kan, saya japri nggak saya telepon, akhirnya saya tanya kan apa kegiatannya, ada kesibukan apa kan. Akhirnya nanti baru kita menjurus kepada laporan kan. Kok laporannya sering telat kan. Ayo kita coba aja, paling laporan nggak sampai 1 menit. Pagi saya lihat aktif kan kadang-kadang, tapi ya nggak laporan kan. Nanti saya ingatkan itu kan. Apapun kondisi kita kan, karena laporan bukan orang sembahyang kok, orang sholat kok harus dilaporkan kan. Ada memang yang berikan begitu kan. Itu kan katanya pamer kan kita bukan pamer. Laporan ini adalah risiko kita sebagai anggota di organisasi kan itu kan. Jadi nggak ada hubungannya kita pamer kan, karena kita punya organisasi. Saya bilang begitu, memang aturannya seperti itu kan. Jadi laporan ini adalah salah satu
kesempatan kita ya untuk menata hati tadi, kemudian kesempatan kita untuk berdisiplin. Saya itu kan, ini apa yang paling kecil kita berdisiplin. Kita jangan melihat kita laporan pamer, bukan ya. Kita laporan ini untuk melatih disiplin kita. Kalau ini saja sudah tidak bisa kita laksanakan, bagaimana kita akan melaksanakan disiplin yang lebih besar lagi, kan? Itu ya. Jadi saya tanamkan itu di YouTube, yang paling tanamkan adalah disiplin pribadi dari masing-masing anggota. Ya. Salah satu bentuknya itu tadi, ya, aktif laporan. Nggak melaksanakan sholat pagi sebenarnya sudah harus laporan. Ya. Kami juga begitu. Admin juga dituntut ya, ada yang koordinator itu nanti jam 2 tet kalau nggak laporan ditutup, dianggap kita nggak laporannya 0 gitu ya. Nah, ada yang sampai jam 10 malam baru tutup, ada, karena masing-masing formen punya cara sendiri supaya anggotanya juga disiplin tadi gitu. Tadi memang benar-benar melatih kedisiplinan ya Pak ya, dalam di komunitas ini. Nah, mungkin kita bisa bahas yang bagaimana sih sebuah tulisan itu adalah sebuah seni ya Pak ya, seni untuk menata hati, di mana Bapak Gatot sendiri kan bagaimana menyampaikan itu juga harus hati-hati juga ya, karena takutnya nanti malah mutung ya yang pesertanya dalam komunitas itu. Bagaimana Pak menurut Bapak opini Pak Gatot? Tadi saya katakan awalnya komunitas tahajud tadi ya, tapi dalam perjalanan akhirnya saya kembangkan untuk teman-teman semua yang saya punya kelompok ya. Nah ini seninya ketika kita menyampaikan kepada kelompok-kelompok yang lain, itu banyak sekali tanggapan, banyak sekali ya baik yang positif maupun negatif ya. Misalnya saya punya kelompok, kadang-kadang kita nggak tahu memang kelompok kita itu ya mungkin mayoritas memang Islam, ada 1-2 yang memang non muslim ya. Nah biasanya yang karena kita mayoritas Islam, saya sampaikan itu kan, saya awalnya sudah minta maaf, mungkin yang non muslim ya, saya mohon maaf kan. Saya mengajak teman-teman yang muslim. Nah itu ada teman-teman kita yang ya sesama muslim kadang-kadang mengingatkan, jangan di-share di kelompok kan, karena kelompok kita ada yang ini kan. Nah kalau sudah begitu kadang-kadang saya ya juga minder, akhirnya yang ada satu kelompok itu akhirnya harus saya japri anggotanya. Karena anggotanya itu senang, kok nggak ngeser lagi kan gitu kan, akhirnya saya japri ya tiap malam ya. Akhirnya ya itu tadi yang saya katakan, ada 150 grup, selain itu ada sekitar 100 lebih yang harus saya japri kan. Jadi setiap malam tuh nggak kurang dari 250 baik nomor pribadi maupun grup yang saya share. Jadi tiap malam saya nge-share itu. Ya, nah itu tadi ya tanggapan. Kemudian ada juga teman yang non muslim ya, ketika saya belum tahu kalau dia non muslim kan, tapi ketika saya share kan, ternyata saya lihat non muslim, saya mohon maaf kan, akhirnya dia nggak apa-apa ya, saya baca itu kan, nggak apa-apa, japri aja nggak apa-apa kan, itu saya baca. Ada yang non muslim minta dikirimi tiap malam, ada. ya alhamdulillah ya, meskipun nggak dia amalkan kan ya, paling nggak dia juga mempelajari kan gitu. Ya. Jadi kalau masalah isinya ya itu tadi yang saya katakan, memang ya saya lebih cenderung ke ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu ya. Saya ngupas dari surat-surat itu secara berurut ya. Baik, karena memang beda orang juga ada beda pendapat ya Pak, atau beda pandangan ya. Nah, sehingga Pak ada saat dimana Pak Gatot akhirnya harus japri atau pesan secara pribadi ya, supaya harus mengalah daripada saya nanti putus dengan teman ya. Ketika
saya berhentikan kan, nggak saya share lagi. Tanya teman-teman itu yang di grup yang nggak tahu masalahnya kan saya dijabri sama teman, ya jangan nge-share itu lagi ke teman kita, ini banyak yang keluar, padahal ya nggak ada ya. Saya lihat itu teman-teman yang non muslim masih di anggota di situ kan, itu nanti teman-teman keluar nanti kan, ya saya ngalah kan, akhirnya teman-teman yang lain kok nggak nge-share lagi kan, nah, akhirnya aja saya japri aja, nggak apa-apa gitu. Iya Pak, biasanya butuh berapa lama sih Pak? Ini Bapak kan pagi-pagi atau di tengah malam ya itu japri nih teman-teman nih, biasanya butuh berapa lama sih Pak untuk menjapri sekian banyak grup itu Pak? Atau sekian banyak orang? Ya, lama kan, awal ketika sudah bangun ya saya melihat situasi, kalau bisa sholat dulu saya sholat dulu, kalau memang waktunya masih lama ya saya browsing dulu kan, browsing paling ya 10-15 menit sudah selesai, saya edit kan, setelah itu baru saya share kan. Ya alhamdulillah, kalau dulu ketika nge-share tuh sampai 30-40 menit karena ya mungkin kondisi HP-nya yang kan, ternyata kalau sudah HP kepenuhan dengan aplikasi, ketika kita nge-share 1-2 grup itu puter aja, lama nunggu kan sampai 30-40 menit ya. Akhirnya saya bersihkan aplikasi nggak terpakai kan, sekarang cuma butuh waktu sekitar 10-15 menit sudah. Jadi paling lama sekitar waktu 30 menit selesai saya nge-share kan. Nah, biasanya kalau sudah nge-share, saya selesai sholat, saya lihat khususnya yang di grup kutub ya, di grup saya kan, saya lihat ada yang sudah buka atau belum kan, yang belum baru saya japri. Jadi kalau sudah di tulisan kita lihat di info kan, ada di situ info kan, oh ini yang sudah melihat kan, berarti kalau sudah melihat berarti sudah bangun. Baru terkirim belum melihat kan, mungkin belum bangun, itu yang saya japri. Ada 5, ada 10 orang kan saya japri kan. Kadang-kadang yang kita japri ya saya japri di nomornya, nggak dilihat, baru saya telepon satu-satu, biasanya itu. Ya, sekitar 1 jam lah. Sekitar 1 jam ya, kegiatan setiap malam. Kebiasaan yang memberikan banyak manfaat buat orang lain ya Pak ya. Semoga juga bisa menjadi diikuti oleh banyak orang juga yang nonton video ini. Ya. Nah, awalnya begitu kan, ketika saya bangun ya biasa keluarga kok malam-malam bangun kalau lihat saya habis sholat kan, terus kok nggak tidur kan, nggak tahu kan, saya ngirim itu nggak tahu, tapi akhirnya karena sudah menjadi kebiasaan, sudah hafal ya. Jadi misalnya 1-1,5 jam saya nggak tidur ketika malam, sudah tahu, oh ini japri teman-teman kan. Itu akhirnya sudah terbiasa. Oke baik Pak, mohon izin saya untuk membacakan komentar ya Pak ya, atau pertanyaan yang ada di kolom komentar. Apa tidak kehabisan waktu? Lalu sholat tahajud Pak Gatotnya kapan? Ada pertanyaan dari Bu Sri Pak. Kan awal sudah saya sampaikan ya, saya paling bangun, kalau misalnya saya bangun di bawah jam 12, setengah 12, saya tidur lagi biasanya. Kan tanggung, belum setengah malam. Nah nanti kalau sudah lebih dari jam 12 biasanya kan, kalau jam-jam setengah 1 saya bangun, biasa saya ambil air wudhu dulu, kemudian setelah itu saya browsing kan. Kan waktunya sholat tahajud lama kalau memang kita kecuali kita bangunnya memang sudah jam 4. Biasa subuhnya jam 4.20 menit udah gak punya waktu, tapi alhamdulillah selama ini ya paling telat saya bangun jam 2, itu sudah terasa telat, saya sudah gugup kalau jam 2 itu kan. Nah, biasa kalau masih jam 1 kan saya tenang, ketika saya bangun jam 1 saya wudhu, sholat tahajud dulu ya. Nah, setelah selesai sholat tahajud, kemudian baru setengah 2 saya mulai browsing sampai jam 2 sudah kirim itu kan. Jadi saya tunggu sampai setengah 3. Nah, berarti kan waktu sholat masih lama sebetulnya.
Iya, ya. iya. Atau biasanya saya dului kalau ya habis wudhu, habis bersih saya browsing dulu biasanya kan, kalau memang waktunya masih panjang kan, itu kondisional. Tapi alhamdulillah seperti saya katakan tadi ya, alarm saya itu ya paling telat ya itu tadi jam 2 itu sudah bunyi sendiri, sudah terbangun. Alarm dari Allah ya, karena ini kan sudah terbiasa, jadi tidak pernah absen lah istilahnya seperti itu. Oke. Baik, Pak Gatot, saya senang sekali hari ini bisa berbicara dengan Pak Gatot, dan Pak Gatot juga sharing banyak hal hari ini, terutama tentang kutub tadi dan kebiasaan yang sangat bermanfaat buat orang lain juga. Jadi tidak hanya diri sendiri ya yang tahajud, tapi juga diajak teman-teman yang lainnya. Nah, sayang sekali waktu kita sudah terbatas ya, karena kita setelah ini juga akan ada maghrib, waktu untuk sholat maghrib. Kemudian saya ingin mengucapkan, untuk terakhir mungkin Pak Gatot bisa memberikan saran untuk teman-teman atau sobat KMP di sini, Pak, terkait dengan apapun. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf kepada teman-teman ya. Mungkin di dalam penyampaian ini memang banyak kekurangan ya. Itu kalau ada kekurangan itu memang dari saya, kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mungkin ada saran yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, seperti awal saya katakan ya, segala sesuatu itu mau kita laksanakan ya, kita niatkan dulu yang penting. Jadi niat dalam hati kita. Jadi kalau ada niat, apapun yang terjadi ya, insya Allah semua bisa kita laksanakan ya. Kemudian ini khusus kepada teman-teman yang muslim ya. Jadi ayo kita bersama-sama mengajak untuk kebaikan ya. Jadi tidak ada salahnya pun ya, seperti saya katakan ya, sampaikan dalam hadis ya, disampaikan ya, sampaikan ya apapun yang baik ya, walaupun itu cuma satu ayat saja ya. Jadi apapun yang kita sampaikan itu yang ada hubungannya dengan kebaikan, insya Allah ada balasannya nanti di alam sana ya. Itu sebagai pesan ya. Kemudian satu hal yang lebih ya, selain kewajiban-kewajiban yang memang sudah melekat kepada kita selaku kaum muslim ya, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh teman-teman seperti tadi ya, melaksanakan sholat sunat, tahajud,